ada orang yang bekerja di dapur sebagai seorang koki. Medianya tentu saja adalah alat pemotong atau pisau, gunting, dan seterusnya. Tentu saja tidak akan terlepas dengan media itu. Media-media ini diciptakan untuk membantu, untuk menolong manusia supaya pekerjaan atau aktivitasnya dipermudah. Tetapi apa jadinya segala media itu disalahgunakan? Apa jadinya segala media itu dialihfungsikan? Tentunya segalanya yang awalnya membantu akan berubah menjadi melawan manusia itu sendiri. Contoh misalnya pisau. Pisau yang awalnya digunakan, diciptakan untuk membantu, menolong orang dalam kebutuhan rumah tangga, memotong-motong daging dan seterusnya. Tetapi kalau itu dialihfungsikan, bisa menjadi sebagai alat pembunuh. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkaulah Tuhan, luhur dan perkasa, gemilang dan berseri semarak, sebab milik-Mu-lah langit dan bumi, bagi-Mu-lah kerajaan ya Tuhan, Engkau unggul melampaui semua penguasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan tentang Yesus yang mengatakan kepada banyak orang, rumahku adalah rumah doa. Jangan dijadikan rumahku ini sebagai sarang penyamun. Kita sekali lagi melihat identitas jati diri atau harga diri umat Kristiani. Salah satunya adalah Bait Allah, salah satunya adalah gereja. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia tidak akan pernah lepas dari segala media. Manusia sebagai subjek tidak akan pernah lepas dengan objek-objek yang menjadi sarana untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Media-media sosial, media-media kerja, atau juga bisa dikatakan media-media virtual ataupun media-media nyata. Media-media virtual sebagaimana kita lihat dan seringkali kita pakai adalah sejumlah aplikasi, baik Instagram, baik Facebook, baik itu WhatsApp, WeChat, dan seterusnya. Ataupun juga media karya,
Misalnya ketika kita bekerja di belakang meja, tentu saja laptop, tentu saja alat-alat tulis, atau kemudian ada orang yang bekerja di dapur sebagai seorang koki. Medianya tentu saja adalah alat pemotong atau pisau, gunting, dan seterusnya. Tentu saja tidak akan terlepas dengan media itu. Media-media ini diciptakan untuk membantu, untuk menolong manusia supaya pekerjaan atau aktivitasnya dipermudah. Tetapi apa jadinya segala media itu disalahgunakan? Apa jadinya segala media itu dialihfungsikan? Tentunya segalanya yang awalnya membantu akan berubah menjadi melawan manusia itu sendiri. Contoh misalnya pisau. Pisau yang awalnya digunakan, diciptakan untuk membantu, menolong orang dalam kebutuhan rumah tangga, memotong-motong daging dan seterusnya, tetapi kalau itu dialihfungsikan bisa menjadi sebagai alat pembunuh. Maka bisa juga menjadi suatu sumber trauma bagi beberapa orang ketika melihat pisau itu akhirnya mereka ketakutan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang ingin saya ajak di dalam ilustrasi ini adalah alih fungsi. Sesuatu itu pada awalnya baik, tetapi akhirnya berubah fungsi itu karena dipicu oleh pikiran, oleh hati orang atau yang pemakainya. Maka di sini kita melihat bait Allah itu beralih fungsi. Awalnya itu adalah sebagai rumah doa, sebagai rumah berkumpul, sebagai tempat untuk mempersembahkan kurban-kurban bakaran, identitas dan juga jati diri, harga diri mati bagi bangsa Israel. Tetapi kemudian ketika Kekaisaran Seleukia, Antiochus Epiphanes pada tahun 168, tanggal 25 bulan 9 atau bulan Kislew, menurut kalender orang Yahudi pada saat itu, rupanya Raja Antiochus Epiphanes berusaha menajiskan mezbah bait Allah yang dianggap sebagai harga diri, citra hidup bangsa itu. Lalu kemudian setelah beberapa tahun lamanya akhirnya berhasil direbut oleh Yudas Makabe, dikembalikan fungsinya untuk tempat menguduskan, untuk tempat berdoa. Kita juga melihat bagaimana Yesus yang akhirnya marah-marah karena melihat ada banyak pedagang yang berada di sekitaran bait Allah. Amarah Yesus kepada mereka tentu saja memiliki alasan mengapa bait Allah sebagai tempat yang sudah dikuduskan beratus-ratus tahun lamanya, rupanya juga akhirnya dicemarkan oleh mereka sendiri. Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa, jangan dijadikan sebagai sarang penyamun. Lagi-lagi Yudas Makabe dan Yesus ingin kembali meluruskan, ingin kembali menguduskan tempat atau bait Allah itu sendiri kepada tujuannya yang semula. Kita pada pagi hari ini kembali diajak oleh Tuhan untuk selalu meluruskan, untuk selalu menyucikan bait Allah yang sudah ada di dalam diri kita, yaitu batin kita sendiri. Melalui sejumlah cara, melalui sejumlah pola yang harus kita lakukan dalam perjalanan keseharian hidup kita, pentingnya kita introspeksi diri, melihat, merenungkan diri sejauh mana segala pikiran yang masuk, yang mempengaruhi batin kita, apakah itu sudah selaras dengan kehendak Allah, ataukah kita membiarkan batin kita digerogoti, dimakan oleh hal-hal negatif yang mempengaruhi segala karya kita sehingga karya kita tidak bisa berkembang dengan baik. Semoga dengan permenungan ini kita diajak oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi pribadi yang dari hari ke hari makin bijak dalam tutur kata dan tindakan kita.
Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.